Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Piala AFF U23 antara Timnas Indonesia versus Timnas Malaysia yang berakhir untuk kemenangan Timnas Malaysia dengan skor 1-2. Dengan hasil akhir ini berarti untuk sementara Timnas Malaysia berada di posisi puncak Grup B, sedangkan bagi Timnas Indonesia jika ingin membuka peluang untuk lolos ke babak semifinal, maka nanti di pertandingan kedua lawan Timnas Timor Leste pada tanggal 20 Agustus harus bisa menang dengan skor yang meyakinkan supaya bisa terpilih sebagai runner-up terbaik untuk lolos ke babak semifinal. Jadi walaupun Timnas Indonesia kalah di pertandingan pertama mereka teman-teman, tapi sebetulnya masih punya peluang untuk lolos ke babak semifinal meskipun peluang tersebut sangat tipis. Dan bagi saya teman-teman, kekalahan Indonesia dari Malaysia di pertandingan semalam sangat mengejutkan karena seperti yang saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini bahwa sebetulnya materi pemain dari skuad Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 kali ini walaupun tidak lengkap tapi cukup bagus dan juga ada beberapa pemain yang sudah punya pengalaman dengan sebelumnya berhasil membawa Indonesia mendapatkan medali emas di SEA Games lalu. Artinya seharusnya secara kualitas permainan dan juga mental dari para pemain ini sudah cukup bagus untuk bisa meladeni permainan Timnas Malaysia. Tapi selain itu, saya juga menjelaskan dan juga menegaskan bahwa yang penting bisa terbentuk chemistry di antara para pemain supaya mereka bisa bermain mengandalkan kerjasama. Dan yang kedua, juga saya menggarisbawahi bahwa jangan sampai ada kesalahan dari para pemain Indonesia yang akan bisa dimanfaatkan oleh para pemain Malaysia. Dan faktanya kita bisa melihat bahwa kerjasama di antara para pemain yang bermain dari awal atau masuk sebagai pemain pengganti tidak konsisten sepanjang jalannya pertandingan. Dan juga ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh beberapa pemain Timnas Indonesia yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Timnas Malaysia. Yang pertama untuk menciptakan kepanikan, yang kedua untuk bisa menciptakan peluang, dan yang ketiga untuk bisa mencetak gol. Dan mungkin teman-teman akan berpikir bahwa Timnas Indonesia kalah di pertandingan pertama mereka karena ada beberapa pemain yang tidak bisa membela Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 kali ini kan, seperti Rizky Ridho, Zaki Ashraf, Komang Teguh, dan juga Titan Agung. Tapi menurut hemat saya, biarpun para pemain ini bisa membela Timnas Indonesia, tapi belum tentu juga akan bisa menang lawan Timnas Malaysia. Karena di pertandingan semalam jelas terlihat taktik permainan dari Timnas Malaysia itu lebih unggul. Memang para pemain dari Timnas Indonesia bisa mendominasi jalannya pertandingan di babak pertama kan teman-teman. Tapi itu bukan berarti bahwa Timnas Indonesia unggul secara taktik, enggak. Namun kalian harus paham bahwa taktik dari Timnas Malaysia adalah untuk bermain, bertahan dan mengandalkan counter attack, dan juga mereka berharap akan ada pemain dari Timnas Indonesia yang melakukan kesalahan yang bisa mereka manfaatkan. Ini saya bicara tentang babak pertama, dan betul kan terjadi di menit-menit awal ketika ada pemain yang kehilangan penguasaan bola dan hampir saja Malaysia mencetak gol. Tapi di babak kedua kan beda total permainan dari Timnas Malaysia. Mereka mulai mengandalkan high line of pressing dan akhirnya mereka bisa mencetak 2 gol, melakukan comeback. Indonesia sayangnya menguasai jalannya pertandingan, ball possession melebihi 70% di babak pertama, tapi tidak bisa banyak menciptakan peluang. Di babak kedua, kalau dari catatan saya, hanya ada 2 peluang yang berbahaya dari Indonesia. Satu dari Dewangga dan satu lagi dari Ramadan Sananta yang headingnya tidak on target. Jadi jelas, taktik permainan dari Malaysia itu unggul sehingga mereka bisa menang lawan Indonesia di pertandingan semalam. Nah jadi ini bukan berarti bahwa Indonesia kekurangan pemain, kemudian kalah, enggak. Tapi pemain-pemain yang bermain di atas lapangan itu tidak bermain secara efektif. Karena efektivitas itu bisa dilihat dari hasil akhir, bukan dilihat dari persentase ball possession, bukan dilihat dari total jumlah peluang. Kalau dari Malaysia, peluang mereka gak banyak yang berbahaya. Palingan hanya ada 3, tapi mereka bisa mencetak 2 gol. Kalau dari Indonesia, peluang yang berbahaya ada sampai 5, tapi cuma bisa mencetak 1 gol. Memang Coach Sintayong ada melakukan beberapa pergantian pemain di babak kedua, tapi mereka bermain tidak lebih baik
seperti pemain-pemain yang bermain dari awal. Nah, artinya memang kesulitan bagi para pemain Indonesia adalah untuk bermain secara taktis. Dan juga para pemain Malaysia punya ketenangan. Nah, saya juga jelaskan kan di konten preview yang penting, harus bermain tenang, main lepas saja. Apalagi kan nggak ada target nih bagi timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 kali ini. Jadi harusnya main lepas saja. Dan juga yang memang menjadi pembeda adalah pemain pengganti ya dari Malaysia yang masuk tuh. Kalau nggak salah namanya Fergus Tierney ya. Nah, dia adalah pemain naturalisasi ya, yang sebetulnya dia keturunan Skotlandia. Nah, dialah yang menjadi pembeda di babak kedua. Dan kalau menurut hemat saya itu seharusnya nggak penalti sih. Kalau menurut saya itu ya dia mengambil kesempatan aja dalam kesempitan untuk menjatuhkan diri. Kemudian wasit menganggap itu penalti. Ya inilah levelnya AFF kan. Lihat saja kualitas wasit seperti apa. Nah, seharusnya kan bisa juga berkonsultasi dulu dengan asisten wasit. Nah, saya juga agak ngelihat apakah asisten wasit yang mengangkat bendera tuh. Tapi wasit menunjuk titik putih. Padahal itu nggak pelanggaran dari Kadek Arel. Justru Tierney yang lebih awal narik baju dari Kadek Arel. Ya inilah kualitas di level AFF. Terus mau ngeluh ke siapa? Mau ngeluh juga nggak akan ada efeknya. Iya kan? Mau ngomong apa? Harusnya ada VAR. Mana mungkin di level AFF ada VAR? Enggak lah. Sebelum-sebelumnya juga kan tidak pernah ada. Dan disinilah kita melihat kesulitan bagi para pemain timnas Indonesia ketika mereka tidak bermain lepas, ketika tidak ada kerjasama. Jadi ya istilah yang biasa kita pakai ini permainannya gerasa gerusuk. Karena sudah menguasai jalannya pertandingan tapi sulit banget memberikan umpan kunci sukses. Sudah mendominasi jalannya pertandingan, sudah menekan para pemain Malaysia, tapi sulit banget untuk bisa melakukan terobosan ke pertahanan dari timnas Malaysia karena lebih cepat mengambil keputusan untuk memberikan umpan, dan itu pun seperti yang tadi saya katakan nggak akurat. Dan juga saya bingung kenapa panik ketika ada serangan dari Malaysia. Karena sebetulnya kan kita lihat ya para pemain Indonesia tuh unggul dari segi jumlah pemain di belakang, tapi tetap saja panik. Nah, kalau dari starting lineup yang membingungkan saya juga bahwa Coach Sintayong memilih untuk memainkan Ferrari dan juga Frankie Misa dari awal. Karena dua pemain ini kan sudah lama ya nggak bermain di level klub kan, betul kan? Kalau nggak salah nih Frankie Misa dan juga Ferrari hanya bermain di 2 pertandingan awal Liga 1 musim ini di awal bulan Juli. Tapi Coach Sintayong memilih untuk memainkan mereka dari awal. Nah, ini juga penuh resiko sih menurut saya. Frankie Misa memang bagus dalam menyerang. Tapi dalam bertahan kocar-kacir dia beberapa kali kehilangan bola. Nah, jadi seharusnya yang dipilih adalah pemain-pemain yang memang sudah siap. Yang memang sudah biasa bermain di level klub. Dan juga kita tidak bisa menyalahkan 1 atau 2 pemain. Ini kesalahan secara tim. Ini secara tim nggak jalan permainannya. Dan memang sih kita melihat bahwa ada kesulitan juga ya bagi Ramadan Sananta untuk bisa mendapatkan peluang. Karena nggak ada bolanya, nggak ada suplai bolanya. Dan Indonesia memang sih mendapatkan 3 peluang di babak pertama kan. 1 dari Frankie Misa, kemudian kedua Ramadan Sananta mencetak gol, very good goal ya. Inilah striker predator kita lah ya. Dia bisa mencetak gol yang bagus, gak gampang itu gol, mengandalkan skill individu. Kemudian Beckham Putra hampir mencetak gol dari tendangan bebas. Di babak kedua, ada pergantian pemain dilakukan oleh Coach Sintayong, menarik keluar Irfan Johari, mungkin dia cedera, atau mungkin memang permainannya gak berkembang, tapi saya melihat ya paling tidak dia bisa melakukan pressing. Yang masuk adalah Ragil. Aduh, pemain ini berapa kali kehilangan bola, mau pegang bola aja sulit, mungkin karena ini pengalaman baru ya bagi dia ya. Usianya juga masih 18 tahun. Tapi Malaysia dengan masuknya Tierney ini, wah terus menciptakan kepanikan. Dan seperti yang tadi saya jelaskan itu sih gak penalti tuh. Ya, jadi memang Kadek Arel tampak panik, tapi dia gak ada melakukan pelanggaran sih. Kalau saya lihat, mungkin kalau ada sentuhan pun minimal. Tapi Tierney ini kan pintar banget memanfaatkan situasi dan dia bisa mengeksekusi. Ketika sudah 1-1, nah Indonesia kembali keluar menyerang, tapi bisa counter press para pemain Malaysia karena mereka sudah confident, sudah bisa mencetak gol menyamakan kedudukan. Dan setelah itu ada bola yang hilang di lini tengah, mereka nyerang, memberikan crossing, pemain yang gondrong tuh ya, kalau nggak salah, atau Rajesh tuh kalau nggak salah pemain mereka yang memberikan umpan. Nah, ternyata bola tidak bisa dihalau oleh Kadek Arel, dan ketika bola menuju kepada Tierney, saya tidak melihat Ferrari itu bisa menutup ruang. Tidak ada pressing juga, sehingga Tierney bisa mengontrol bola dan melepaskan syuting yang sempurna, membawa timnya untuk sementara unggul dengan skor 1-2. Setelah itu Indonesia nyerang, tapi berapa jumlah peluangnya? Cuma 2.
Nah, gimana caranya mau mencetak gol kalau peluangnya cuma 2, padahal Malaysia sudah bertahan total loh. Nah, disinilah kita melihat diperlukan kerjasama kalau mau mencetak gol. Kalau mau jaga clean sheet diperlukan koordinasi yang rapi. Di lini tengah siapa yang bisa melapis lini pertahanan? Kanu. Tapi akhirnya dia juga kewalahan ketika dia sering out of position. Di depan, Ramadan Santa tidak mendapatkan suplai bola. Beckham Putra not bad, tapi beberapa kali mengandalkan skill individu sehingga sulit juga ketika para pemain Malaysia bisa recover, menutup ruang pertahanan mereka. Jadi ya, menurut saya Malaysia bisa menang karena taktik mereka jalan, sedangkan dari timnas Indonesia saya gak ngelihat ada taktik sih. Tapi ya seperti yang tadi saya katakan masih ada peluang jika bisa menang besar lawan Timor Leste sambil menunggu hasil di grup-grup lainnya kan, karena yang lolos hanya 1 runner-up terbaik. Jadi ini bukan soal pemain gak lengkap, bukan soal ada pemain yang penting gak main, enggak. Tapi ini soal taktik permainan. Ini soal cara bermain. Ini soal cara mengandalkan kerjasama di antara satu sama lainnya. Dan ini soal bagaimana para pemain dari timnas Indonesia itu tidak gampang panik ketika diserang. Jadi seandainya di babak pertama itu Malaysia keluar nyerang, mungkin juga akan panik para pemain Indonesia. Ya, jadi kita tunggu sekarang pertandingan kedua. Ya, tentu Timor Leste di atas kertas lebih lemah ya dari timnas Malaysia, tapi gak bisa dianggap remeh juga. Yang penting para pemain Indonesia, seperti yang saya jelaskan juga di konten preview untuk pertandingan antara Indonesia lawan Malaysia, fokus 110%, jangan melakukan satupun kesalahan, dan juga efektif di lini depan, dan yang paling penting, come on, mengandalkan kerjasama. Tenang dikit ketika coba untuk memberikan umpan. Gak ada beban sama sekali, gak ada beban target bahwa harus menjadi juara. Tenang, enjoy the game, menikmati permainan. Jangan gerasa gerusuk lah. Coba main mengandalkan sistem permainan. Dan juga tentunya ini tugas bagi Coach Sintayong untuk menyatukan para pemain agar mereka bisa memahami taktik permainannya. Kalau mainnya gak jelas, kalau gak kelihatan taktik permainannya, tentu akan sulit untuk bisa meraih kemenangan secara konsisten. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.